Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini kita akan mempelajari kitab 1 Samuel pasal yang ke-19 dan yang ke-20 dengan tema Hasrat untuk Membunuh. Mari kita mendengarkan bersama dan kita akan belajar dari kisah dalam Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan ya, kita masih bisa berjumpa lagi nih ya, dikasih kesempatan sama Tuhan untuk kita bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saudara, gimana kabarnya? Tentunya doa saya, saudara tetap dalam keadaan sehat, tetap beriman kepada Kristus ya, tetap rajin melayani Tuhan, tetap juga rajin ke gereja, dan jangan lupa saudara, layanilah keluarga saudara. Kasihilah keluarga saudara, dan jika saudara diberi tanggung jawab, bertanggung jawab apapun ya, tetap lakukan semua yang terbaik. Dan saat ini saudara, saya mengajak saudara, kita akan membuka kebenaran firman Tuhan. Masih bersama saya Pendeta Yohanes ya, kita akan sampai di pertama Samuel 19 sampai dengan yang ke-20. Silakan buka Alkitab saudara, kita akan membaca dari pasal yang ke-19, dimulai dari ayat yang pertama. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, "Ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukan kepadamu." Saudaraku, kita lihat ya, Saul benar-benar dikuasai oleh niat yang sangat-sangat jahat. Dipenuhi oleh kemarahan, dipenuhi oleh kebencian, dipenuhi oleh kecemburuan. Dan ia berniat membunuh Daud yang dianggap saingannya. Tetapi ingat saudara, Yonatan ini adalah sahabat Daud. Yonatan hadir dalam keadaan yang seperti ini karena kita tahu bahwa relasi antara Saul dan Yonatan kurang baik. Nah, sekarang coba kita perhatikan saudara di ayat selanjutnya. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul, ayahnya, katanya, "Janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud, hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersukacita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan?" Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, "Demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh." Saudara, kita tahu ini kan Saul orang yang emosional. Tetapi dari perkataan Yonatan ini, rupanya dia berubah sikap. Tapi benarkah demikian? Coba kita praktikan. Ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka, sehingga mereka melarikan diri dari depannya. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul, ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya, dan Daud sedang main kecapi. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-amatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal istri Daud memberitahukan kepadanya demikian, "Jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh." Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela. Ia pergi melarikan diri dan luputlah ia.
Sesudah itu Mikal mengambil terafim dan menaruhnya di tempat tidur. Ditaruhnya sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala dan ditutupinya dengan selimut. Lalu Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud, tetapi perempuan itu berkata, ia sakit. Sesudah itu Saul mengirim orang-orang suruhan itu untuk melihat Daud, katanya, bawalah dia di atas tempat tidur itu kemari, supaya ia dibunuh. Lalu masuklah para suruhan itu ke dalam, dan tampaklah ada terafim di tempat tidur dengan sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala. Berkatalah Saul kepada Mikal, mengapa engkau menipu aku demikian itu dan melepas musuhku pergi, sehingga ia luput? Tetapi jawab Mikal kepada Saul, ia berkata kepadaku, biarkanlah aku pergi, apa perlunya aku membunuh engkau? Saudara, kita lihat ya, Saul membiarkan kebenciannya tumbuh sangat subur, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Saul sudah berubah, karena semakin dia membenci Daud, dan semakin banyak cara-cara bagaimana caranya agar dia bisa menemukan Daud. Bahkan dia nggak berhenti mengejar Daud. Ayat 20, maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel, dan roh Allah hingga pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Saudara, ini kira-kira apa yang terjadi? Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot, dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi, hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Saudara, ingat ya, Saul ini sudah dikendalikan oleh rasa marah. Pada saat dia disentuh oleh roh Allah, ya saya kira ini kemungkinan sebagai kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Bagaimana dia memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Nah, kitab suci akan melanjutkan di bagian ini. Maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama, sampailah ia kepada Yonatan, lalu berkata, apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku? Dan apakah dosaku terhadap ayahmu, sehingga ia ingin mencabut nyawaku? Tetapi Yonatan berkata kepadanya, jauhlah yang demikian itu, engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin. Mengapa ia menyembunyikan ini dariku? Tidak demikian. Tetapi Daud bersumpah dan berkata, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya, tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Yonatan berkata kepada Daud, apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Maka kedua sahabat lama itu, saudara, akhirnya berbincang yang merencanakan bagaimana mereka menghadapi situasi yang rumit ini. Yonatan berkata bahwa ia akan melakukan apapun yang ia bisa lakukan untuk menjaga keselamatan Daud. Lalu kata Daud kepada Yonatan, ku tahu besok bulan baru, maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Betlehem kotanya, karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Jika begini dikatakannya, baiklah, maka hambamu ini selamat. Tetapi jika amarahnya bangkit dengan segera, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah membunuh aku, maka engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu. Tapi jawab Yonatan, jauhlah yang demikian itu, sebab jika ku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu? Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan, siapakah yang akan memberitahukan kepadaku
apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras?" Kata Yonatan kepada Daud, "Mari kita keluar ke padang." Maka keluarlah keduanya ke padang. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, "Demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa kira-kira waktu ini, aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu? Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan. Bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau, seperti Ia menyertai ayahku dahulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi." Saudara, mereka membuat janji kesetiaan ya dalam keadaan seperti ini, situasi yang sulit ya. Kemudian Yonatan pergi untuk berbicara kepada ayahnya. "Biarkanlah aku pergi, sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota, dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku." Itulah sebabnya ia tidak datang ke perjamuan raja. Ya, ini dia menyampaikan apa yang diminta oleh Daud ya. Dia menyampaikan bahwa Daud tidak bisa ikut perjamuan karena dia harus pergi ke kampungnya, karena di kampungnya juga ada upacara pengorbanan. Coba perhatikan saudara ayat 30. "Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya, 'Anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu? Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati.' Tetapi Yonatan menjawab Saul ayahnya itu, katanya kepadanya, 'Mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya?' Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka taulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud." Saudara, kita ingat ya bahwa Daud sudah diincar untuk dibunuh. Dan Saul juga selalu dikuasai oleh rasa benci. Bahkan sekarang tidak hanya Daud, Yonatan pun mau dibunuh. Coba kita lanjutkan. "Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang bernyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu ia tidak makan apa-apa, sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Pada waktu pagi keluarlah Yonatan ke padang bersama-sama dengan seorang budak kecil, sesuai dengan janjinya kepada Daud. Berkatalah ia kepada budaknya, 'Larilah, carilah anak-anak panah yang kupanahkan.' Baru saja budak itu berlari, maka Yonatan melepaskan sebatang anak panah lewat kepala budak itu. Ketika budak itu sampai ke tempat letaknya anak panah yang dilepaskan Yonatan itu, maka berserulah Yonatan dari belakang budak itu. Katanya, 'Bukankah anak panah itu lebih ke sana?' Kemudian berserulah Yonatan dari belakang budak itu, 'Ayo cepat, jangan berdiri saja.' Lalu budak Yonatan memungut anak panah itu dan kembali kepada tuannya. Tetapi budak itu tidak tahu apa-apa. Hanya Yonatan dan Daudlah yang mengetahui hal itu. Sesudah itu Yonatan memberikan senjatanya kepada budak yang menyertai dia dan berkata kepadanya, 'Pergilah, bawalah ke kota.' Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, 'Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian, Tuhan akan ada di antara aku dan engkau serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya.' Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. Saudara, kita tahu bahwa Saul kehilangan akal sehatnya. Dia dikendalikan oleh kebencian dan kecemburuan kepada Daud. Tetapi kita lihat bagaimana Tuhan mengirimkan Yonatan, anak Saul, untuk menolong Daud. Bahkan kita tahu Daud juga dibantu oleh istrinya.
Dan kita tahu juga bahwa Daud semakin naik walaupun dia sulit, tetapi Saul semakin terperosok karena dia sudah melawan Tuhan. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan kitab 1 Samuel pasal yang ke-19 dan yang ke-20 dengan tema Hasrat untuk Membunuh. Baiklah saudara, kita sampai pada sesi tanya jawab. Dan kita sedang belajar dari pembahasan 1 Samuel pasal yang ke-19 dan yang ke-20. Nah, pertanyaan yang bisa saya sampaikan kepada Pak Yohanes adalah, apa alasan persahabatan antara Yonatan dan Daud? Kedua pasal ini, yaitu pasal yang ke-19 dan yang ke-20, memperkuat akan hal ini. Apakah hubungan persahabatan mereka terlalu intim? Dan bukankah sepertinya agak berlebihan begitu Pak Yohanes? Terima kasih Pak Oti ya. Ini pertanyaan yang mungkin terbersit juga di pikiran kita. Kok mereka terlalu intim? Ini hubungan seperti apa? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pertama-tama kita harus memahami bahwa persahabatan antara Yonatan dan Daud adalah persahabatan yang alami. Persahabatan yang muncul begitu saja seiring waktu, karena bagaimanapun kan Daud ada di istana dan Yonatan juga ada di sana, mereka bersahabat. Jadi mereka mempertahankan hubungan kesetiaan mereka satu sama lain, dan saya kira ini normal, terutama kalau bicara urusan politik. Jadi Daud merasa tidak aman dan dia berkata, "Yonatan, kau bersumpah tidak akan membunuhku kan?" Nah, di sisi lain, Yonatan juga ingin tahu bahwa jika Daud menjadi raja, ia akan melindunginya. Jadi mereka berjanji setia satu sama lain, dan jika kita lihat dari Alkitab, tampaknya lebih tentang rasa aman, rasa nyaman daripada hal lainnya. Jadi sekali lagi ini bicara mengenai strategi atau politik yang mereka mainkan, karena ini sesuatu yang lingkaran-lingkaran kekuasaan memang sering seperti itu. Menjamin hidup mereka. Tepat sekali Pak Oti. Jadi kita melihat bahwa persahabatan ini adalah persahabatan dengan batasan. Lalu apa masalahnya dengan salah tafsir atas hubungan ini? Ya mungkin karena beberapa terjemahan Alkitab yang lebih tua itu kurang tepat menyebutkan bahwa si Anu mencintai si Anu. Atau bahwa mereka saling mencintai, tanda petik ya. Ini kan hal-hal yang bagi kita ini penafsiran yang berbeda. Nah, cukup sulit membayangkan adanya semacam keintiman di antara mereka berdua untuk alasan yang sangat sederhana. Mengapa? Pertama-tama kita berada di Israel kuno, ya di zaman Perjanjian Lama, di mana hubungan semacam ini sama sekali tidak terbayangkan dan terkutuk. Nggak boleh begitu ya. Kita lihat Sodom Gomora dihancurkan karena ada hubungan yang melenceng. Yang kedua, kita melihat Daud bahkan sedikit berlebihan dalam hal hubungan. Ya, ia menikahi Mikal, lalu menjalin hubungan dengan Abigail, lalu dengan istri Uria, Berseba, dan bahkan ketika ia sudah tua, ia masih menjalin hubungan dengan seorang wanita. Jadi Daud bahkan perlu belajar mengendalikan diri dalam hal hubungan dengan wanita. Ya, ini agak keterlaluan sebenarnya. Jadi akan sulit membayangkan ya Daud memiliki hubungan lain ya seperti yang orang pikirkan. Namun seseorang yang mungkin berkata di sini, tetapi mereka berpamitan di sini lalu berciuman. Tapi ini sebenarnya budaya yang umum ya di budaya orang Semit Yahudi, ya orang-orang di wilayah ini melakukan hal yang sama. Terkadang ciuman di wajah, di dahi, dan bahkan di hidung, itu bahkan di tangan. Kita melihat ini kan budaya. Itu adalah cara untuk saling menyapa. Jadi sangat sulit untuk membayangkan bahwa persahabatan ini bisa menjadi sesuatu yang lain. Itu harus disingkirkan. Ini sama sekali nggak mungkin seperti itu. Baik, sekarang mari kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Mari kita bahas soal Saul. Bagaimana mungkin di ayat yang ke-23 dan 24 pasal 19 1 Samuel, seseorang yang ditolak, seseorang yang begitu gencar mencoba membunuh Daud, yang ditentangnya di sini, dan bahkan mencoba membunuh putranya, Yonatan, di rumah,
tiba-tiba muncul dan bernubuat di tengah para nabi. Bagaimana mungkin ini terjadi, Pak Yohanes? Ya, ini pertanyaan yang coba kita perhatikan ya. Nah, Roh Allah, ingat ya, Roh Allah tidak selalu bekerja dalam diri seseorang berdasarkan seberapa kudus dan seberapa suci mereka. Kita melihat dalam kitab Hakim-Hakim misalnya bahwa Roh Allah turun atas banyak orang. Misalnya atas Simson. Bahkan ketika Simson berada di puncak kehancuran dalam hidupnya karena ketidaktaatannya. Kita masih ingat ya? Roh Allah terkadang datang sedemikian rupa sehingga dapat mendatangkan penghakiman dalam situasi-situasi tertentu. Di sini misalnya Saul dikuasai oleh perasaan yang negatif dan dia berada di bawah pengaruh roh jahat yang Tuhan izinkan untuk menyiksanya dan ia ingin membunuh Daud. Kitab suci mengisyaratkan bahwa Saul dicegah membunuh Daud karena manifestasi ini yang membuatnya tetap tak sadarkan diri hingga ia menanggalkan pakaiannya sendiri. Kita tahu gitu? Jadi Roh Kudus lebih merupakan Roh Kudus yang mencegah Saul melakukan sesuatu daripada kita berpikir tentang Roh Allah yang turun atas Saul untuk apa? Memberikan hikmat. Ya, ini penting untuk kita perhatikan dalam konteks dan kasus ini. Baiklah, saat ini episode yang kita temukan dalam kitab Samuel ini agak mistis boleh dikatakan. Agak aneh dan sekarang di ayat yang ke-13 kita melihat bahwa Mikal memiliki berhala-berhala di rumahnya. Berhala apa sajakah ini, Pak Yohanes? Dan bagaimana mungkin satu kaum memiliki berhala dengan satu atau lain cara? Dan bagaimana mungkin orang-orang yang menjadi hamba Tuhan membawa benda-benda ini dan berhala-berhala ini? Ya, sesuatu yang akan kita temukan di sini adalah bahwa penyembahan berhala tidak pernah sepenuhnya dihancurkan di Israel. Kita masih ingat ya, karena mereka masuk ke Kanaan dan mereka masih bersama-sama dengan orang-orang Kanaan juga. Kumpul di sana dan mereka juga melihat bagaimana mereka melakukan sistem keagamaan. Dan kita tahu ini sesuatu yang sering terjadi juga di beberapa kelompok orang percaya. Ya, mereka masih ikut cara yang demikian. Yang kita lihat dalam Alkitab adalah bahwa Rahel itu memiliki berhala seperti ini. Dan kita melihat orang-orang terlibat dengan orang Kanaan dan bahkan sekarang di masa monarki sudah ada kerajaan. Kita melihat bahwa masalah ini masih ada. Ya, nantinya para nabi akan berbicara dengan keras menentang penyembahan berhala. Berhala di rumah, berhala di kaum, di keluarga. Itu dianggap sebagai sesembahan bagi kelompok tertentu. Itu adalah sesuatu yang diwarisi oleh keluarga yang berasal dari sistem paganisme yang dianggap sebagai pelindung wilayah. Nah, beberapa orang percaya bahwa penyembahan-penyembahan ini itu mereka menganggap sebagai cara untuk mendapatkan kemakmuran. Bahkan menganggap mereka akan memiliki jaminan hidup yang lebih baik lagi. Ya, ini bisa kita lihat bagaimana pada saat Laban marah kepada Rahel. Di mana sesembahan saya? Di mana jimat keberuntungan saya? Ya, demikian pula ada juga dugaan bahwa penyembahan-penyembahan seperti ini yang diyakini apa? Membantu orang membaca bahkan mengetahui masa depan. Ya, ini satu ramalan-ramalan seperti itulah. Jadi Mikal tampaknya dipengaruhi oleh kepercayaan yang populer saat itu. Dan ini ya kita tahu juga menyatakan kepada kita semacam kebingungan terkait dengan agama pada zaman hakim-hakim yang memang saat itu sepertinya orang itu mana yang benar ya? Jadi mereka ikut saja apa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Baiklah, nah untuk menutup ayat yang ke-30 dari pasal yang ke-20, Pak Yohanes, kita melihat Saul di rumahnya. Ia telah memutuskan secara impulsif apa yang harus dilakukan di seluruh negeri dan sekarang terjadi kekacauan besar. Ia mencoba untuk membunuh putranya sendiri, lalu di sini ia berbicara tentang istrinya sendiri, merujuknya dengan cara yang sangat agresif dan kasar. Mengapa ia melakukan hal ini, Pak Yohanes? Ya, kita lihat di sini ya bahwa sesuatu yang kita tahu bagaimana Saul ini kan lepas kontrol juga. Dia marah-marah kepada Yonatan. Dia bilang, hai anak sundal yang bejat, pemberontak. Dia sendiri akhirnya menjelek-jelekan istrinya sendiri. Nah, ini sesuatu yang aneh ya. Kita mengamati Saul menunjukkan diri sebagai orang yang tidak terkendali. Ia kehilangan kesabaran. Ia mengatakan apapun yang terlintas dalam pikirannya. Kita kan tahu ya orang emosi kan begitu ya, ngomongnya sudah ngawur begitu. Kadang-kadang tidak sadar itu sudah
menjelekkan istri, menjelekkan anak, bahkan kemarahan itu dia juga ingin bunuh anaknya sendiri. Ya, kita ingat ya, ini karena dia orang Benyamin. Jadi orang Benyamin ini menikah dengan cara yang tidak terencana dengan baik. Ya, struktur keluarganya rumit, sehingga hal ini mungkin berdampak negatif pada saat itu. Namun ini juga menunjukkan betapa jauhnya ia dari Tuhan. Dia telah melakukan sesuatu yang bisa menghancurkan keluarganya. Jadi dengan kata lain ya, jika seseorang yang tidak memperbaiki kehidupan keluarganya, dia juga tidak akan mampu memerintah, terutama dalam konteks di bangsa Israel. Ia tidak sependapat dengan putranya sendiri. Ia bersikap agresif terhadap putranya ketika menyinggung ibunya. Ini menunjukkan bahwa hubungan yang retak. Nah, sepertinya Saul ingin menyinggungnya dengan menyerang ibunya. Ya, ini sungguh menyedihkan. Melihat bagaimana semua ini saling berkait dan betapa menyedihkan perilaku raja yang kurang terpuji ini. Terima kasih Pak Yohanes untuk jawaban yang sudah disampaikan. Berikut bagaimana dengan kesimpulan pada bagian ini. Saudara, hari ini kita telah belajar dari pertama Samuel pasal 19 dan 20 dan kita belajar tentang hasrat untuk membunuh. Dan kita belajar bahwa banyak orang membayangkan bahwa orang jahat, orang yang menyimpang adalah seseorang yang istimewa atau berbeda atau lahir di bawah suatu tanda, sebuah takdir bahwa ia adalah takdir yang dia berbeda dari manusia yang lainnya. Tapi ini nggak masuk akal ya. Kita lihat ini Saul, orang baik. Ia memiliki kualitas dan kondisi yang baik, namun ia menempuh jalan yang salah, yaitu dosa, kejahatan. Kita melihat betapa jahatnya hal ini. Ya, mungkin Anda pernah melampaui batas pada suatu titik dalam hidup, dan bukan karena Anda sangat jahat, tetapi karena jalan kejahatan membawa kita ke tempat-tempat yang bahkan tak terbayangkan. Ya, inilah mengapa sangat penting untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan, mengarahkan hati kita kepada firman-Nya. Mengapa? Karena ketika manusia hanya memikirkan dirinya sendiri, kita tidak akan pernah tahu seberapa jauh kejahatan dapat membawa kita. Karena itu, kita harus berhati-hati, tetap dekat kepada Tuhan. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.